Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di seminar istimewa 7 keajaiban rezeki pagi hari ini. Insya Allah kita akan mulai sekitar pukul 9:15. Silakan nanti jam 9:15 untuk segera kembali ke tempat masing-masing. Dan kita harapkan seluruh peserta yang ada di Zoom, karena memang yang di Zoom ini dapat istilahnya belajar lebih interaktif ya. Silakan di-on-kan videonya. Karena kalau memang tidak di-on-kan videonya, kemungkinan akan di-remove dari Zoom. Yang mengantri cukup banyak ya, sekarang berada di YouTube. Jadi sekali lagi, bagi rekan-rekan yang tidak menyalakan videonya, ya, atau sedang kondisi tidak memungkinkan untuk menyalakan videonya, silakan menyimak melalui YouTube, ya. Karena yang ingin masuk ke Zoom itu insya Allah sudah sangat banyak ya. Kita harapkan keseriusannya, kesungguhannya untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Terima kasih. Mas Ahmad. Ya, Kak. Oh, aman suaranya ya? Aman-aman insya Allah. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui setiap aktivitas amaliyah ibadah kita. Salat beriring salam mudah-mudahan tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau insyaallah senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama belajar dari Mas Ipo Santosa, ya. Judul yang sangat menarik yang sudah dibawakan ke belasan negara kelima benua pagi hari ini adalah 7 keajaiban rezeki, ya. Untuk itu, agar kiranya acara kita berjalan dengan baik, ya, dengan lancar, dan insya Allah membawa manfaat dan perubahan bagi kita, keluarga, dan orang lain, ya. Insya Allah semua yang hadir di Zoom, yang hadir di YouTube, yang belajar dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk menerima ilmu nanti yang akan diajarkan oleh Mas Ipo Santosa, dan mudah-mudahan Allah permudahkan juga untuk melaksanakan, ya, apa yang memang nanti disampaikan oleh Mas Ipo Santosa. Baik, kita buka acara kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan sampaikan bahwa Mas Ipo adalah motivator, ya, dan trainer, international trainer. Beliau telah berseminar di belasan negara di 5 benua karena ilmu bisnis beliau, ya. Salah satu yang memang fenomenal, ya, yang bahkan bestseller, ya, mega bestseller selama 3 tahun berturut-turut itu adalah buku beliau 7 Keajaiban Rezeki. Dan ini teman-teman sangat berbahagia sekali, sangat beruntung mendapatkan insya Allah ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ipo, ya. Sebelum nanti Mas Ipo sharing, ya, rekan-rekan sekalian, saya akan berikan beberapa tips, ya, dari apa yang memang juga diajarkan oleh Mas Ipo Santosa, ya. Saya yakin, ya, di teman-teman yang di Zoom ataupun di YouTube, ya, itu saat ini sebagian sudah ada yang memiliki bisnis, ya. Saat ini sudah ada yang memulai juga bisnisnya. Sebagian lagi barangkali juga ada yang memang saat ini sedang mencari bisnis, gitu, ya. Saya akan coba berikan tips bagaimana nanti kita bisa sukses insya Allah nanti di bisnis kita, ya. Kalau kita bicara hambatan, ya, kemudian bicara tantangan, ya, di hari ini, ya, itu tetap ada, ya. Tantangan itu tidak hanya berasal dari faktor eksternal, ya, teman-teman. Katakanlah dari pemerintah, gitu, ya, kemudian keadaan misalnya seperti COVID dan lain sebagainya. Tapi tantangan itu juga berasal dari keluarga kita misalnya, ataupun bahkan diri kita sendiri, gitu, ya. Lalu bagaimana sebenarnya cara kita untuk melewati tantangan-tantangan yang memang ada di hadapan kita ketika kita berbisnis, ya. Di sini akan saya sharingkan beberapa hal, silakan teman-teman bisa simak bersama. Jadi ini, ya, ini adalah salah satu cara kita untuk bisa berhasil di bisnis. Apa itu? Itu adalah ketekunan, ya, ketekunan. Kunci ketekunan itu begini, ya, ada orang ketika misalnya menghadapi sebuah masalah, sebuah problem, ya, ataupun misalnya tantangan dan hambatan seperti yang tadi saya sampaikan, itu mereka memilih untuk menghindarinya, gitu, ya. Mereka memilih jalan aman, gitu, ya, yang menurut mereka aman, gitu, ya. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena masalahnya hanya dihindari, gitu. Tapi sesungguhnya kalau memang kita mau sukses di bisnis, masalah ataupun tantangan yang ada di hadapan kita, ya itu kita hadapi.
ya. Kita hadapi dengan cara-cara yang memang insya Allah kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Apa kuncinya itu? Kuncinya adalah ketekunan, ya. Kalau misalnya kita tekun, insya Allah apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun tantangan yang hadapan kita, itu insya Allah kita akan bisa selesaikan, gitu ya. Dan ketekunan ini menariknya memang bisa dipelajari gitu ya. Bisa dipelajari dan bisa dilatih menurut Napoleon Hill ya. Artinya semua orang bisa gitu, asalkan memang dia mau belajar ya, teachable gitu ya. Kemudian juga melatih ya secara terus-menerus gitu. Mereka yang sangat tekun dalam melakukan inovasi, ide-ide baru dalam bisnis mereka, itu insya Allah akan mengalami namanya pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang lainnya, ya bahkan di dalam bisnis yang sama, gitu. Lalu bagaimana sebenarnya kita melatih ya untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur yang tekun? Nah, ini ada tips-tips dari saya. Yang pertama, teman-teman harus punya yang namanya tujuan yang spesifik, ya. Tujuan di bisnis itu teman-teman mau apa gitu. Karena kalau tanpa tujuan, ya teman-teman seolah-olah ya tidak punya arah nih, mau melangkahnya ya itu kemana itu nggak bisa gitu. Tapi kalau teman-teman punya tujuan yang spesifik, impiannya apa ya, saya berikan contoh misalnya, saya berikan contoh pengen dari bisnis ini, wasilah dari bisnis, insya Allah pengen daftar haji misalnya, atau pengen berangkat umroh sama pasangan misalnya gitu. Atau pengen punya kendaraan agar keluarga terlindung dari hujan, terlindung dari panas misalnya gitu. Nah, tujuan-tujuan yang spesifik seperti ini. Dan saya sarankan ya teman-teman tujuan ini mesti ya diselaraskan ya. Tidak hanya diselaraskan dengan keluarga kita, pasangan kita, tapi juga dengan Allah ya. Karena kalau misalnya tujuan kita selaras dengan insya Allah keinginan Allah gitu ya, itu pertumbuhan bisnisnya hampir dipastikan akan melesat gitu ya. Kenapa? Karena yang berjuang nggak hanya diri kita itu. Yang berjuang tidak hanya keluarga kita, tapi yang berjuang juga insya Allah yang akan membantu kita, akan mensupport kita, akan meridhoi kita itu adalah yang pemilik dari segalanya. Ya. Karena apapun impian kita itu semuanya kecil bagi Allah gitu. Tapi kalau memang kita selaras ya, insya Allah Allah ridho dengan impian kita, tujuan kita dalam bisnis itu, Allah akan mudahkan jalan kita. Dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Saya, mitra-mitra banyak yang merasakan seperti itu ya, partner-partner bisnis itu ya, itu banyak merasakan seperti itu. Bahkan kemarin ada yang cerita gitu ya, kemarin ada yang cerita, "Pak, awalnya itu saya pengen beli, something gitu ya, pengen beli sesuatu, pengen beli kendaraan gitu ya. Tapi kok bisnis saya kerasanya, kayak jalan di tempat gitu ya, stagnan gitu. Kemudian coba dimuhasabah, coba dievaluasi, oh kayaknya ini mesti rubah dari tujuannya." Kemudian, partner saya ini merubah yang awalnya tadi kendaraan, kemudian ke umroh gitu, ke umroh. Masya Allah itu luar biasa ya teman-teman. Itu yang awalnya masih ya profit jutaan, itu sekarang udah profitnya, ini bukan omset, profitnya itu udah puluhan juta, ya, bahkan lebih dari 30 bahkan 40-an juta gitu. Omset ya bisa di atas 100 juta. Dan itu stabil, bahkan hampir setiap bulan itu naik terus, Masya Allah gitu. Jadi dengan merubah tujuan tadi, ya, yang tadinya merasa belum selaras dengan apa yang Allah inginkan, diselaraskan, kemudian terjadi percepatan gitu. Apalagi bagi teman-teman yang sekarang mau bisnis, belum punya tujuan ya, Allah alam gitu ya. Jadi pertama itu teman-teman harus punya tujuan yang spesifik ya. Tujuan yang spesifik dan usahakan tujuan itu juga insya Allah selaras dengan keluarga dan juga Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apa yang kedua, coba teman-teman hidup mandiri ya. Sebagian dari kita barangkali saat ini pengen mulai bisnis masih bergantung pada orang tua ya. Masih bergantung pada saudara misalnya gitu. Teman-teman perlu pahami bahwa
ketika misalnya kita usaha ya, itu berusaha lebih mandiri ya, berbekal tadi teman punya tujuan yang spesifik, keyakinan kuat ya, insya Allah dengan kemandirian ini akan melatih diri kita benar-benar eksis bahkan sukses di bisnis gitu ya. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit ada masalah, wah langsung baper, langsung cerita ke orang tua, cerita ke saudara dan lain sebagainya. Itu percepatannya bisa aja nggak dapat gitu. Tapi kalau teman-teman berusaha berjuang dengan kemandirian gitu ya, berusaha bagaimana apapun tantangan hambatan dihadapi ya, dengan konsultasi misalnya, ya itu usahakan punya mentor yang mengarahkan gitu. Punya pelatih ya, coach yang memang bisa memandu teman-teman untuk lebih sukses gitu. Kenapa? Anggaplah kita ya, kita saat ini pengen pergi ke Jogja gitu ya, naik kendaraan, naik mobil misalnya. Anggaplah sekarang posisi ke tempat tertentu yang istilahnya itu wisata, tempat wisata ya, tempat wisata. Kita pengen ke Jogja tapi kita masih belum tahu nih wisatanya mau kemana gitu. Ketika misalnya kita mau pergi ke satu tempat tersebut, misalnya Jogja tadi, kalau kita berangkat sendiri, nyampenya bisa jadi lama gitu. Karena kita nggak tahu mau kemana sih, tempat yang indah itu di mana sih. Tapi kalau ada yang memandu kita, agak meng-guide, oh nanti di sana ya, apalagi misalnya kita didampingi nih ya, kita didampingi, misalnya ada driver, ada kita, kemudian ada juga yang sudah, memang orang Jogja gitu ya. Jadi dipandu ke sana, ya kita akan tahu tuh spot-spot yang bagus di mana ya, kemudian spot-spot yang memang bersejarah itu di mana, itu tahu semua gitu. Itu di dalam bisnis itu disebut, coach ataupun mentor. Kalau teman-teman diarahkan kemudian dengan kemandiriannya juga berusaha ya, untuk bagaimana eksis dan sukses di bisnis, teman-teman akan dapatkan itu, ya. Dan yang ketiga adalah mampu bekerja sama, ya. Mampu bekerja sama dengan ketekunan tadi, teman-teman juga usahakan juga, katakanlah punya mitra bisnis misalnya, ya usahakan itu selaras juga, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan diri kita. Nanti masih akan menjelaskan tuh, salah satu suksesnya di bisnis, nah itu nanti ada, yang akan beliau sampaikan ya, nanti tunggu saja. Ada salah satu tips yang ini juga saya lakukan dan banyak teman-teman juga saya lakukan, itu tips beliau insya Allah sangat ampuh ya. Nanti teman-teman disimak baik-baik ya, mudah-mudahan, apa yang menjadi niatan teman-teman hadir ya, di seminar pagi hari ini, insya Allah benar-benar tercapai ya. Eee Keempat adalah kebiasaan baik, usahakan disiplin dalam, diri kita ya, termasuk juga jadwal-jadwal yang sudah kita tetapkan ya. Ada sebuah ketetapan menarik sebagai, pengantar ya, penutup di pengantar kali ini, rintangan yang tidak sampai membuat kita mati ya, itu insya Allah akan merubah kita menjadi lebih kuat ya. Kita masing-masing punya yang namanya hambatan dan tantangan tadi ya. Kalau hambatan, tantangan, rintangan yang di hadapan kita ini tidak sampai membuat kita mati, justru ya kalau kita berpikir positif ya, kita, berusaha untuk menghadapinya, menyelesaikannya, itu akan menjadikan kita sebagai seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha yang kuat ya. Mulai sekarang ubah cara pandangnya dalam menghadapi masalah, jangan dihindari tapi hadapi ya, hadapi dengan keyakinan dan usahakan memang kita ada yang memandu. Insya Allah dengan ketekunan ini teman-teman akan punya modal yang besar dalam bisnisnya, akan memudahkan langkah-langkah dari teman-teman semua, insya Allah. Baik, alhamdulillah ini sebagian besar sudah on-cam video, tapi masih ada sebagian, kita ingatkan sekali lagi ya, itu peringatan terakhir, bagi yang tidak on-cam video, boleh menyimak di YouTube ya, karena kalaupun teman-teman bertahan di Zoom, dimungkinkan nanti, di-remove oleh panitia, ya. Itu, baik. Insya Allah teman-teman ya, kalau dengan ketekunan ini, dan ini sebenarnya sudah banyak buktinya ya, banyak buktinya. Beberapa hari yang lalu alhamdulillah, salah satu partner bisnis itu bercerita bahwa, alhamdulillah dengan izin Allah, itu bisa ya dari wasilah bisnisnya, itu bisa daftar haji bareng dengan istrinya. Masya Allah gitu.
sebelumnya ya, wasilah dari bisnis yang ditekuni saat ini itu dengan izin Allah sudah mengantarkan beliau itu berumroh, ya, sudah juga mengantarkan beliau membawa kedua orang tuanya, ya, hasil dari bisnis mendaftarkan orang tuanya umroh juga, alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi beliau sudah berangkat bersama kedua orang tuanya. Kemudian kedua mertuanya alhamdulillah dengan izin Allah juga sudah didaftarkan, ya. Maret kemarin, Maret 2020 sudah lunas. Jadwalnya April 2020, tapi karena pandemi belum bisa berangkat. Tapi beliau sudah mendaftarkan lunas kedua mertuanya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, ya, beliau dan istri beliau sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, ya. Ya itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di poin yang pertama tentang punya tujuan yang spesifik, diselaraskan ke Allah, ya, itu percepatannya luar biasa, ya. Alhamdulillah bulan Oktober 2020 kemarin sudah mencetak penjualan lebih dari 100 juta rupiah, ya. Padahal beliau awalnya bekerja, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah itu sudah resign dari pekerjaannya, dan alhamdulillah sekarang banyak dengan keluarga, ya, banyak dengan istri dan anaknya, dan alhamdulillah impiannya yang sebelumnya ketika bekerja itu tidak bisa beliau dapatkan, itu sudah bisa didapatkan satu persatu, ya. Ya. Baik. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang Mas Ipo sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapkan diri kita, siapkan pikiran kita, hati kita untuk menyimak apa nanti yang akan disampaikan oleh Mas Ipo Santosa. Baik, Mas Ipo Santosa, kami langsung saja persilakan pada Mas Ipo Santosa untuk menyampaikan ilmunya. Silakan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman, di sini saya ada dua layar, ya. Ini layar utama, ya, ada lagi screen di laptop saya, ya. Saya pengen ngetes dulu apakah suara saya didengar dengan baik gitu ya. Teman-teman yang mendengar suara saya dengan baik ya, coba acungkan jempolnya, boleh? Jempolnya acungkan secara fisik ya, secara fisik aja, nggak usah raise hand. Ya, kalau raise hand nggak berguna bagi saya. Ya, kanan kiri tolong diacungkan jempolnya. Kalau mendengar instruksi saya, dia pasti acungkan. Kalau nggak dengar, dia nggak acungkan. Berarti suara saya kurang jelas gitu ya. Gerakan dua jempolnya boleh? Gerakan boleh? Ya. Oke. Jempol tangan ya, jangan jempol kaki. Jempol kaki ya repot. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini adalah seminar saya kesekian kali ya di masa pandemi. Ya, mungkin teman-teman sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Saya selama pandemi ini rutin bikin seminar ya, kadang seminggu 2 kali ya, kadang-kadang sampai 4 kali gitu ya. Dan selama pandemi kita udah tekadkan seminar ini adalah free gitu ya, walaupun berbayar ya sah-sah aja gitu ya. Dan saya biasanya kalau seminar berbayar itu biasanya uangnya ya saya nggak ambil ya, biasanya uangnya kita minta panitia salurkan ke yayasan A, yayasan B ya, atau program sosial yang lainnya ya. Nah, masuk pandemi ini kita rutin bikin seminar di Zoom gitu ya. Alhamdulillah pesertanya seperti hari ini lebih dari 1.000 orang gitu ya. Di Zoom ada 1.000, di YouTube juga setahu saya ada ratusan gitu ya. Alhamdulillah ya. Ada 2.000 lebih Mas, di YouTube, Mas. Nah, di YouTube ternyata lebih. ada 2.000 lebih ya, 2.000 lebih. Kadang-kadang yang nonton pasang suami istri gitu ya. Jadi mungkin total peserta hari ini adalah 3.500 atau lebih gitu ya. Alhamdulillah. Dan ini kita rutin bikin gitu. Kadang saya dengar kabar ya, wah itu Mas Ipo udah nggak laku lagi tuh sebagai motivator, seminarnya sepi tuh. Bukannya sepi, dia aja yang nggak tahu gitu ya. Justru seminar kita nih ketika pandemi jauh lebih banyak. Dulu sebelum pandemi, weekend itu saya paling menjangkau ratusan orang gitu, weekend gitu ya. Sabtu, Minggu gitu ya, itu total ratusan. 1.000 itu pernah lah beberapa ya, nggak rutin lah gitu. Ada tapi nggak rutin gitu. Nah kalau pandemi, ini rutin malah kita ribuan. Ya, kayak hari ini ya itu 3.000-an gitu ya setiap weekend alhamdulillah ya. Jadi saya melihat pandemi ini banyak aspek yang bagus juga ya, seperti seminar seperti ini ya yang kita jalani hari ini, yang kita nikmati hari ini, itu kalau saya pribadi ya itu naiknya sampai 7 kali sampai 10 kali lipat ya. Terus juga yang orang-orang yang sudah lama ngikuti saya, mungkin ya follow di Facebook, follow yang di lain-lainnya gitu ya. Nah, itu tahu persis ya. Jadi tahun ini sebenarnya saya jauh lebih produktif gitu. Saya sampai bikin lagu macam-macam. Saya bikin sholawat 20-20 bersama Mas Fadli, vokalis Padi. Ya, ada juga drummernya Padi. Ya,
Mas Fadli, Mas Yoyo, ya. Terus di sana juga ada Mas Nata Reza, Mas Ari Untung, Mas Mario Irwinsyah, ya, Mas Riki Pardana, ada Mas Diki Darmawan, ya, ada Ade Jigo dan macam-macam. Ada hampir 20 artis yang saya ajak, ya, untuk sholawat 2020. Terus saya bikin lagi sholawat yang tolaal, ya, itu juga alhamdulillah dengan beberapa tokoh, ya, rame juga alhamdulillah. Kemudian saya bikin lagi himne guru, ya, bersama vokalis Slang, ya, Mas Kakak, ya. Saya bikin lagi gugur bunga bersama vokalis Ada Band, bersama yang lainnya juga, ya. Terus yang minggu lalu saya launching lagi Mengheningkan Cipta, ya, dengan salah satu pemain biola terbaik di Indonesia, ya. Dan dalam klip itu muncul Mas Doni Alamsyah gitu, alhamdulillah, ya. Dan insya Allah tanggal 10 ya kita akan launching lagi ya sebuah lagu kepahlawanan, ya, lagu nasional yang kita ambil gitu. Jadi saya merasa tahun ini sangat-sangat produktif, ya. Bahkan saya bisa melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Jadi lagu banyak sekali. Bahkan kita pertama kali bikin namanya short movie, ya, short movie The Hero, ya, teman-teman boleh lihat di Instagram, ya, Instagram saya atau YouTube saya. Dan itu kita bikin free semuanya, nggak ada monetize, ya. Kita bikin short movie dan alhamdulillah sempat viral juga gitu, ya. Kita pakai bintang sinetron Mbak Aditya Putri, ya, dan Mas Ridwan Ghani, ya. Sutradaranya kita pakai Mas Archie. Mas Archie ini dia yang menyutradarai Tetangga Masa Gitu, ya, dan Cinta Cenut, ya, macam-macam gitu, ya. Jadi pandemi ini bagi saya itu tidak menghalangi produktivitas, ya. Walaupun kita mungkin mengurangi aktivitas di luar, tapi tetap produktif bisa kok, bukannya nggak bisa gitu, ya. Dari segi bisnis juga ya kita kenaikan luar biasa. Nah ini yang masa-masa pandemi. Terus kalau kita kaitkan dengan 7 keajaiban rezeki, ya, 7 keajaiban rezeki sesuai namanya itu juga benar-benar ajaib menurut saya, ya, benar-benar ajaib. Itu segelintir buku, ya. Setahu saya di Indonesia ini hanya ada 2 buku, ya, buku motivasi, buku pengembangan diri, ya, yang terkait dengan training, ya. Itu yang jangkauannya benar-benar masif gitu. Teman-teman kalau cek ya penulis-penulis yang lain, saya dapat data ini dari Gramedia, ya, bukan kata orang dari Gramedia, ya, penulis ya dengan kategori motivasi atau pengembangan diri yang totalnya itu 1 juta eksemplar itu baru 2 orang, ya, Pak Ari Ginanjar dengan ISQ dan saya, alhamdulillah, ya. Nah buku 7 keajaiban rezeki itu ratusan ribu, digabung dengan yang lain totalnya 1 juta eksemplar. Dan buku 7 keajaiban rezeki ini mengantarkan saya untuk seminar di 34 provinsi, dari Aceh sampai Papua, sampai Maluku Utara, sampai Kalimantan Utara, sampai juga NTT, ya, NTT sampai berapa kali gitu. Terus saya seminar juga di Jepang ada 4 kali, di Korea 4 kali, ya, sebenarnya 5 tapi ini cancel karena pandemi gitu, ya. Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, ya, Inggris, Jerman, ya, Amerika 2 kali, Australia, New Zealand gitu, ya. Jadi benar-benar ajaib. Nah, dua pengalaman saya ini di 7 keajaiban rezeki dan masa pandemi ini yang saya pengen tunjukkan ke teman-teman, ya. Dan satu hal yang menarik ya, ini saya buka-bukaan di sini. Saya punya ribuan mitra, ya. Saya punya ribuan mitra. 98% dari mereka itu stay at home, ya, tetap di rumah aja, ya, tetap di rumah aja, ya, selama 8 bulan ini, ya. Pemerintah anjurkan itu, ya sudah kita ikuti. Jadi hampir semua kita di rumah aja, tapi menariknya income itu malah naik, ya, income itu malah naik demi Allah, ya. Nah ilmu ini kita pengen tunjukkan ke teman-teman, ya, agar ya setelah acara ini teman-teman bisa mengalami apa itu keajaiban rezeki, ya. Nah saya berharap teman-teman ya memang lapang hati untuk belajar, ya, bukan sekedar pengen tahu, ya. Yang serius pengen belajar coba acungkan tangan kanannya boleh. Saya doakan ya yang acung tangannya mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Kalau punya hutang segera lunas hutangnya, amin, ya. Kalau belum nikah segera ketemu jodohnya, ya, jodoh yang soleh, ya, jodoh yang kaya, anak orang kaya, anak tunggal, warisannya banyak, bapaknya udah berumur. Nah, udah kita mulai aja, yuk kita buka slide pertama. Ya, jadi kita awal dengan otak kanan, ya. Nah, teman-teman baca dulu ini. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah, ya, yang diasah itu otak kirinya. Otak apa yang diasah? Otak apa? Otak kiri. Ya, nggak apa-apa kalau
Saya memang nggak mendengar suara teman-teman ya, tapi keluarkan aja suaranya ya, itu saya bisa baca gerakan mulutnya insya Allah ya. Ini kita coba tetap ya berinteraksi. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya, kanannya itu kurang. Ya apa itu kiri? Hitung-hitung, analisa itu kiri semuanya, ya kan? Nah, termasuk juga cara-cara yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi kita tetap pertahankan. Ya, kata guru kita kalau pengen kaya nabung, gitu. Nabung, sedikit demi sedikit lama-lama jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya soalnya. Terus kita lihat juga guru kita, ternyata juga beliau nggak kaya. Berarti ini ada yang salah dengan ilmu ini. Ya, ada yang salah dengan ilmu ini gitu. Ya, padahal udah jelas agama udah bilang, ya kalau mau kaya apa ya dagang gitu. Ada juga cara lain gitu ya. Pengen kaya gimana? Ya kawin sama orang kaya gitu. Cuma masalahnya orang kayanya mau nggak sama kita. Nah, mikir toh. Makanya cara yang paling masuk akal adalah apa? Ya dagang gitu. Ya, bukan nabung. Kalau teman-teman ya pelajari Islam ya, benar-benar nanti akan kaget. Islam tidak mengajarkan kita untuk nabung. Coba perhatikan baik-baik, nggak ada. Dianjurkan apa? Uang itu bergerak ternyata, bukan nabung. Ya. Nah, bukan yang nggak boleh punya tabungan, boleh ya untuk bekal hidup kita, ya sekolah anak kita, itu silakan aja. Tapi yang uang itu ditaruh terus ditumpuk, enggak seperti itu. Dianjurkan apa? Sedekahkan. Kalau nggak apa? Gerakkan dalam bisnis, gitu. Jadi bukan numpuk di kita, gitu. Ya. Coba cari, ada nggak sahabat yang hobinya nabung gitu? Nabung, numpuk duit gitu, ada nggak? Cari kalau ada. Nggak ada. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya ya anjuran para bankir untuk kita. Agar apa? Ya, banknya bisa hidup gitu. Ya. Tapi Islam nggak nganjurkan gitu. Ya. Dulu ya waktu krisis ya 98 Krismon ya. IMF kasih pesan buat Indonesia. Kan Asia Tenggara guncang, ya guncang. IMF kasih pesan buat kita, buat Indonesia. Dibilang apa? Tight money policy. Silakan googling sampai saat ini, sampai detik ini masih ada itu. Beritanya masih banyak. Tight money policy, ya. Kebijakan uang ketat. Kalau saya tahu banget karena saya bikin tulisan waktu itu tentang itu. Ya. Tight money policy, uang ketat, jangan belanjain duit. Ini masa susah, hemat aja hemat, tahan uangnya, tahan gitu. Ya. Akhirnya apa? Ekonomi mati. Ya. Krisis kita makin dalam. Ya, tahu sendiri kan rupiah yang terhadap dolar waktu itu 2.500 sampai akhirnya 18.000, 20.000 dan seterusnya. Pernah waktu itu. Ya, saya ingat banget waktu itu 2.500, ringgit 900 rupiah, saya ingat banget. Ya. Karena saya waktu itu kan kuliahnya di luar, makanya saya tahu. Nah, Malaysia nggak mau nurut sama IMF. Malaysia bilang apa? Go the hell with your aids, dia bilang. Go the hell with your advice. Ya, persetan dengan bantuanmu, persetan dengan nasihatmu gitu. Ya. Waktu itu Perdana Menterinya bilang apa? Belanja, gerak ke roda ekonomi. Dan terbukti apa? Malaysia keluar ya dari krisis lebih cepat daripada kita. Ya. Nah, ilmu ini yang saya juga sampaikan buat teman-teman sekarang. Ini kita lagi resesi, ya, kita boleh bilang ini krisis juga, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, ya. Teman-teman, itu duitnya jangan disimpan. Pegang omongan saya, jangan disimpan. Terus diapain? Dibelanjain. Jadi ibu-ibu pasti senang nih dengan statement saya. Kalau perlu direkam tuh sama dia ya, nanti didengerin ke suami lagi. Ya, jadi belanja. Ya, belanja dengan syarat. Ada syaratnya, jangan dipotong rekamannya. Ini ada syaratnya nih. Ya, kita belanjanya ya ke perdagangan yang sifatnya UKM. Ya, yang dagang-dagangnya tuh UKM. Gitu. Warung tetangga, ya, usaha-usaha kecil, teman kita yang jual makanan, jual minuman gitu ya. Atau toko-toko kecil. Nah, di situ, bukan di korporasi. Agar apa? Uang itu berputar, beredar. Menggerakkan roda ekonomi. Ini saya lakukan sebenarnya dari dulu, sebelum pandemi. Ketika pandemi, saya naikin dosisnya. Ya, jadi kalau di WA ini, atau WA istri saya, ada yang nawarin makanan, ya, kita pasti beli. Dan kita pasti beli banyak. Kita bisa beli 10 kali lipat, atau 20 kali lipat, ketimbang kebutuhan kita. Ya. Kan banyak Mas Ipo, makanan mau diapain? Kita makan seperlunya. Ya. Pesan 10, makan 2, makan 3. Sisanya apa? Ya udah bagikan orang lagi. Bagikan orang lagi. Ya, kita gerakkan roda ekonomi. Ya. Nah, teman-teman, ini kan uang kita masing-masing berbeda, ya, tanggungan kita masing-masing berbeda. Tapi spiritnya tetap sama. Ya, teman-teman bisa melakukan ini. Jadi kalau belanja itu jangan dikit, banyakin aja nggak apa-apa. Tapi itu syaratnya di perdagangan, ya, teman-teman kita yang UKM, yang mikro, yang menengah, yang toko-toko kecil, ya, warung tetangga, nah kayak gitu. Belanja aja nggak apa-apa. Itu menggerakkan roda ekonomi. Kalau uangnya kita tahan-tahan,
Habis nih Indonesia, saya bilang. Habis nih Indonesia. Ya. Ini sekarang orang kaya-kaya pada nahan ini. Ya. Nah, kita jangan. Kita bantu ya sesama kita. Kita mulai dari diri kita aja. Nggak usah ngandelin orang lain gitu. Ya. Nah, jadi cara pikir kanan itu memang kadang-kadang kebalik ya sama orang rata-rata. Kemarin saya posting ya 2 hari yang lalu lah gitu ya, saya posting tentang ilmu ladang. Sebenarnya kita udah praktek lama ya di kalangan mitra-mitra saya. Kita udah praktek ini sekitar 7 bulan, 8 bulan gitu. Begitu kita sudah mantep praktek ya, akhirnya kita kasih tahu keluar. Apa itu ilmu ladang? Ya, kita punya ladang. Ya, di sekitar kita juga ada ladang. Kita punya ladang aman, alhamdulillah. Ya, subur, gembur, pupuknya cukup. Ya, airnya cukup. Hama nggak ada. Gitu. Alhamdulillah aman. Tapi yang sebelah kita kekeringan, kurang pupuk, kurang air, banyak hamanya. Hati-hati tuh. Ya, lama-lama apa? Lahan kita ikut kering juga. Ya, karena apa? Airnya kepencar ke sana. Ya. Terus kita punya pupuk. Pupuknya, nutrisinya nyebar ke samping juga. Ya. Jadi ya ikut kering juga, kekurangan nutrisi juga, ya. Dan akhirnya apa? Hama dari sebelah pindah juga ke kita. Dengan kata lain, kalau kita pengen selamat, harus selamatkan semua. Nggak bisa ladang kita doang. Harus selamatkan ladang-ladang orang lain. Ya. Makanya tuh ya, kemarin waktu ada kampanye Burger King ya, untuk belanja di McD, ya. Jadi Burger King pasang iklan ya, untuk belanja di McD gitu. Dan rumah makan lainnya gitu. Nah, itu menurut saya contoh yang tepat ya tentang ilmu ladang. Jadi kita harus makmurkan semua, gerakkan semua. Karena kalau satu tumbang, ini efek domino nih, tumbangnya kemana-mana gitu. Ya, kita jangan bersorak-sorai kalau lihat orang tumbang. Bali sekarang lagi susah wisata. Tapi kalau kita biarin terus, itu efeknya kemana-mana. Bali susah, maskapai susah, ya kan? Terus dunia konser juga susah, ya, dunia pengajian juga susah. Kita biarin lama-lama, itu akan ngefek ke kita juga, ya. Bisa pengangguran, bisa kriminalitas, bisa kedengkian, ya, bisa chaos, ya, dan seterusnya. Nah, ini bedanya cara pikir kiri dan kanan dalam titik yang ekstrim. Kalau kiri berpikir apa? Ya dapurnya sendiri. Yang penting aku aman. Nah itu kiri itu rasional dia. Ya, kiri itu rasional dia. Ya, kalau kanan ini beda. Nah, tadi kita udah lihat tuh beberapa kata kunci. Kanan ya, yang pertama apa? Fleksibel, mampu beradaptasi. Makanya yang survive di pandemi ini adalah siapa? Mereka yang mampu beradaptasi. Mampu apa? Mampu apa? Nah, virus bisa bermutasi, manusia beradaptasi. Ya. Air Asia sekarang jual kambing. Ya. Thai Airways ya, maskapai dari Thailand sekarang jual gorengan. David Beckham ya, ternak lebah sekarang. Rolls Royce jual madu sekarang. Ya. Kantas sekarang jual biskuit dan teh. Saya awalnya nggak percaya data ini. Saya pikir nih, ini orang bercanda nih, saya pikir. Ya, ini berita bohong nih, hoax nih. Ya, saya cek loh. Saya cek di liputan 6 detik, ya, CNN di mana-mana. Muncul beneran tuh berita. Ya, beneran itu. Ya, Air Asia jual kambing. Kantas jual teh dan biskuit. Ya. Thai Airways ya dari Thailand jual gorengan. David Beckham pemain bola itu ternak madu. Ya, Rolls Royce jual madu gitu. Nah, maksud saya apa? Ini saya bukan meremehkan mereka, enggak. Justru saya salut, dia beradaptasi. Ya, dia beradaptasi. Nah, fleksibel, mampu beradaptasi itulah kanan. Jadi ciri otak kanan yang pertama adalah apa? Fleksibel, mampu beradaptasi. Gitu. Kita udah tahu kan dari SMP, SMA kita belajar, yang mampu bertahan itu adalah apa? Spesies yang mampu beradaptasi, bukan yang kuat, bukan yang cerdas. Ya. Komodo, ya ini kan lagi ramai ini komodo ya. Komodo itu termasuk hewan yang mampu beradaptasi. Makanya walaupun dia usianya sangat-sangat purba, tapi dia bertahan sampai sekarang. Kenapa? Dia mampu beradaptasi. Bahkan dianggap salah satu keajaiban dunia. Ya, banyak hewan lain yang lebih besar, tapi punah. Kenapa? Tidak mampu beradaptasi. Ya. Nah, komodo itu mampu beradaptasi walaupun fisiknya lebih kecil ya dibandingkan hewan purba yang lain. Ya, bahkan dianggap apa? Salah satu keajaiban dunia. Itu komodo. Walaupun yang menurut saya ada hewan lain yang lebih ajaib gitu. Menurut saya yang lebih ajaib siapa? Belalang dan kupu-kupu. Itu lebih ajaib. Kenapa? Siang makan nasi, malam minum susu. Wah, itu lebih ajaib menurut saya. Ya, belalang dan kupu-kupu ya, siang makan nasi, malam minum susu gitu ya. Itu ajaib tenan itu. Ya. Nah, kalau kanan itu dia pertama fleksibel, mampu beradaptasi. Kuliahnya teknik, tahu-tahu sekarang marketing, bisa. Kuliahnya di IPB, ya, tahu-tahu sekarang buka restoran, bisa. Jadi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah apa? Tukang urut. Nah, itu hanya tukang urut yang harus urut. Selain tukang urut, kita bisa mulai dari mana saja. Gitu. Jadi kalau memang kita di pertanian kuliahnya, terus kerjanya juga di pertanian, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus. Ya kan? Tapi kan nggak harus.
Nah, kalau orang kiri pengennya urut-urut. Kuliah teknik, kerja mesti teknik. Kuliah pertanian, kerja mesti pertanian. Kalau mau buka bengkel, harus jadi montir dulu. Kalau mau buka restoran, harus jadi koki dulu. Kalau mau buka salon, ya harus jadi bencong dulu. Ya, waduh, repot itu. Nah, kalau kanan itu tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah apa? Siapa tadi? Tukang urut, ya. Ya, nggak ada juga urusan tuh dengan faktor keturunan. Wah, saya nggak ada keturunan pengusaha, Pak. Nggak ada, nggak harus. Ya, kalau kita ngomong keturunan, kita ini ya jadi pelaut semua. Karena katanya itu nenek moyangku seorang pelaut kan. Nah, berarti kita jadi pelaut semua. Ternyata kan nggak harus, ya kan? Kita akhirnya ada yang jadi notaris, ya, jadi arsitek, jadi pengusaha, jadi macam-macam bisa. Ya, jadi ini cirinya kanan. Pertama fleksibel. Pertama apa tadi? Fleksibel, mampu beradaptasi, ya. Yang merespon ya kata-kata saya, pertanyaan saya ya, saya doakan rezekinya lancar, keluarga sakinah, anak-anaknya mudah diatur, amin ya. Usahanya berkembang, amin gitu. Ya, yang diam aja ya sudah nantilah habis acara kita doain ya. Ya, kita prioritaskan mereka yang responsif dulu gitu ya. Anak kecil itu ya, saya kan ngurusin TK ya, kita punya puluhan TK gitu ya seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Anak kecil itu kenapa daya serapnya luar biasa? Pertama, kalau dia belajar, dia responsif. Satu. Kedua, belajarnya sambil gerak. Orang dewasa ini aneh. Ketika belajar diem gitu, lama-lama jadi fosil, ya kan? Nah, harusnya bergerak, ya kan? Bergerak aja, bergerak bersuara gitu ya, responsif ya dan bergerak gitu. Nah, tadi pertama ya fleksibel, yang kedua adalah imajinatif, impiannya besar, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, teteh-teteh, mbak-mbak, mas-mas semua, kalau pengen tahu kanan seperti apa, lihat anaknya, lihat ponakannya yang masih TK. Yang masih playgroup, itulah kanan. Impiannya besar. Mau jadi apa? Astronot. Astronot. Ngapain? Ke bulan. Wah, luar biasa. Ibunya cuma 7 bulan. Dia mau ke bulan beneran. Ya, awal-awalnya dia salut sama ibunya ya. Itu orang mau ke bulan aja, sekolahnya luar biasa loh. Dan belum tentu nyampe di bulan. Ibunya sama tetangga 7 bulan tapi sebentar. Ya, 7 bulan tapi sebentar. Ya, berangkatnya asar, maghrib udah pulang. Bentar banget ke bulan, sebentar banget ya. Asar berangkat, ya maghrib udah pulang coba. Ya, apalagi di Jawa, 7 bulan tiap sebentar itu. Ya. Nah, jadi ini tradisinya Indonesia gitu ya. Jadi ada yang lahir, kita syukuran, sekian hari kita juga syukuran ya. Terus ada yang meninggal, kita juga berdoa gitu ya. Nah, makanya ada orang yang itu ya, orang luar negeri tuh senang tinggal di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang lahir, ada yang meninggal, minimal tuh makannya seminggu tuh aman gitu ya. Bisa makan sama tetangga gitu. Ya, jadi kalau 1 minggu itu, 2 minggu itu, 3 minggu itu nggak ada yang meninggal, mending cari kampung lain aja gitu. Ya. Nah, kita balik ya, ini bedanya kiri dengan kanan ya. Jadi kanan itu dia fleksibel, imajinatif. Nah, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita telaah ini lebih lanjut ya, nanti akan kelihatan nih. Jadi kanan itu adalah ciri-ciri pengusaha. Ya, ciri-ciri pengusaha. Ya, dia fleksibel, ya, tidak terpaku dengan ijazahnya, ya, tidak terpaku dengan IPK-nya, ya, IPK itu penting, tapi yang lebih penting adalah IPK, indeks pendapatan kumulatif. Wah, itu lebih penting. Ya, yang utama bukan wisuda, yang utama apa? Wis sudah. Nah, itu penting ya. Ada ilmu langsung praktek ya, sudah praktek gitu. Wis sudah. Nah, itu yang lebih utama ya. Jadi sertifikat seminar juga. Ini kadang-kadang ada yang japri panitia. Mas Ahmad, ada sertifikat seminar nggak? Sertifikat seminar nggak ada. Tapi kalau ilmunya dipraktekin, nanti bisa dapat sertifikat tanah. Insya Allah, ya. Udah pakai ini ilmu ini aja sudah. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Fleksibel, imajinatif, ya. Dan ini biasa melekat pada pengusaha atau penemu atau pemimpin biasanya. Ya. Dan hari ini kita senang banget ya. Sebagian umat Islam saya yakin itu happy ya karena hari ini kemungkinan besar Biden ya itu menjadi presiden Amerika ya, bukan lagi Donald Trump gitu ya. Kita Muslim dunia Islam rata-rata happy dengan kabar ini. Walaupun ke depan kita nggak tahu seperti apa ya. Karena politisi ini nggak ada yang bisa dipegang semuanya. Nggak ada yang bisa dipegang semuanya. Ya kita banyak-banyak sabar aja lah, banyak-banyak sabar, banyak-banyak doa gitu ya. Donald Trump itu ya, saya kan sebelum beliau masuk politik, saya kan baca bukunya. Saya termasuk orang yang ngefans sama dia. Sampai saya akhirnya ketemu dia. Ya. Saya adalah segelintir orang yang bisa ketemu dia, ya kemudian foto bareng sama dia, makan bareng sama dia waktu itu. Jadi sebagai pengusaha, saya lihat memang bagus gitu. Saya belajar sama dia gitu. Dan baca bukunya, ya. Ini bukunya yang, saya lupa tuh. Ada 2 buku ya yang dia tulis sama Robert Kiyosaki. Saya lupa yang mana satu itu.
Jadi dia naik pesawat, dia cerita nih di bukunya. Dia naik pesawat, tahu timnya yang di dalam pesawat itu pengen ibadah Jumat, kata dia. Terus apa yang saya lakukan, kata Donald Trump, saya langsung landingkan pesawat saya, ya, agar tim saya tadi itu bisa ibadah Jumat. Kita nggak tahu nih cerita benar atau bohong, ya. Tapi dia pengen nunjukkan dirinya orang yang sangat toleran terhadap agama yang lain. Itu dulu, gitu. Tapi begitu masuk politik, ya, langsung kebalik, gitu. Ya, gaya ngomongnya kebalik semua. Dan dia itu kan sangat dekat dengan orang-orang kulit hitam, dengan Mike Tyson, dengan Muhammad Ali, dengan macam-macam, dengan pemain basket, dia sangat-sangat dekat gitu. Tapi begitu masuk politik, ya udah yang kulit hitam disudutin sama dia, yang Islam disudutin sama dia, ya agar dia bisa dapatkan suara mayoritas gitu. Ya. Dan dia melihat Hillary Clinton waktu itu mainnya di orang kulit hitam, orang Hispanik, ya, orang Islam semuanya gitu. Nah, dia cari yang kebalikannya gitu. Dan ternyata orang kulit putih ini kan memang banyak yang suka gitu kan, akhirnya dia menang. Tapi pas yang periode kedua ini ternyata dia kalah gitu, ya. Itulah politik ya. Sama juga nih Biden juga katanya berpihak sama Islam, tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, para pemimpin, para pengusaha, para penemu itu cenderung lebih kanan, ya. Bapak Ibu akan menemukan ciri yang sama ini pada anak kecil yang masih TK, yang masih playgroup, itu juga kanan. Fleksibel, imajinatif, ya. Kemudian dia juga mudah berempati, ya. Dia juga kreatif, ya. Dan yang menariknya lagi, dia bisa memahami yang namanya pemaknaan hidup. Itu namanya meaning. Nanti teman-teman kalau nggak percaya, silahkan baca buku Daniel Pink, ya, dia ngomong itu. Salah satu ciri otak kanan adalah apa? Bisa memahami meaning, ya, life meaning, pemaknaan hidup. Ya. Kita buka lagi slide berikutnya. Teman-teman nanti bisa mendapatkan gambar yang tadi ya, slide-slide tadi. Silahkan japri panitia, nanti akan dikirim gambarnya. Ya. Insya Allah dikirim gambarnya cepat ya, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE ya, pakai WA doang, cepat. Mengirim gambar doang pakai JNT gitu. Oke, silakan baca dulu ini. Ya, saya baca tenang-tenang ya. Teman-teman coba dengerin. Hati kalau terbuka, pikiran akan terbuka. Kalau pikiran terbuka, potensi akan terbuka. Kalau potensi terbuka, insya Allah sempurna ikhtiar. Ya, oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi nih ya, kita ini manusia biasa. Kadang-kadang juga jengkel, marah, emosi, dendam, gitu ya. Nah, itu nggak bagus untuk kesehatan, nggak bagus untuk rezeki. Kita tuh kalau lagi marah, lagi emosi, lagi dendam, otak itu ketutup, pikiran ketutup. Akhirnya apa? Potensi juga ketutup. Coba ya, kita lagi berantem sama teman misalnya, atau debat lah, ya debat sama teman gitu, di Facebook misalnya, ya tentang politik kah, tentang agama kah misalnya, kita debat. Itu ya selesai debat saja, kita sholat aja nggak khusyuk, tahu nggak? Ya, debatnya tadi ya di Facebook gitu ya, terus kita sholat aja nggak khusyuk, gara-gara debat di sini tadi itu, ya. Nah, jadi spirit dengki, dendam itu nggak bagus buat rezeki, ya nggak bagus buat kesehatan. Sholat nggak khusyuk, meeting nggak fokus, ya gara-gara gituan. Nah, makanya spiritnya gimana? Lapang hati. Kalau lapang hati, insya Allah lapang rezeki. Kita hidup dalam dunia yang tidak ideal. Akan selalu ada orang yang menyakiti kita, merugikan kita, menzalimi kita, ya, nggak bayar hutang ke kita, akan selalu ada. Kita nggak bisa cegah itu, selalu ada. Sampai hari ini ada orang yang nggak bayar hutang ke saya. Hutang sekian ratus juta, ya, janjinya 3 bulan, tahu-tahu 3 tahun. Ada, ya. Yang utangnya nggak lunas-lunas sampai sekarang ada. Yang uangnya kabur, orangnya juga kabur, ada. Ya. Uang saya berapa tuh? Kalau dihitung-hitung, tak berapa ratus juta tuh uang saya di tangan orang itu. Ya. Nah, saya kalau menghabiskan energi untuk ngejar-ngejar orang ini, capek saya, malas saya. Ya. Dan orang-orang ini, saya dibilang sama Allah, ya Allah, aku udah hapus hutangnya semua, ya Allah. Ya. Karena kita mau ngejar dia udah nggak bisa, udah bingung orang tadi mana gitu. Ya sudah, saya bilang sama Allah aja, saya udah putihkan semua, udah selesai. Ya. Wah, enak banget Mas Ipo, kalau tahu gitu saya ngutang sama Mas Ipo aja, jangan. Ya. Nah, jadi gitu aja cara pikirnya. Mas Ipo ngomong itu karena punya uang. Enggak. Ya. Saya itu pernah waktu itu juga kondisi nggak punya uang. Ya. Uang saya di tangan orang. Jadi orang utang sama saya gitu. Ya kan? Nah, masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tradisi saya dan tim ya dan mitra-mitra, apa itu kalau Ramadan? Yaitu sedekah ekstrim. Mau sedekah ekstrim uang udah habis. Ya, apa yang saya lakukan? Saya pemutihan utang waktu itu. Ya. Pemutihan utang semua saya putihkan, semuanya. Ya, kecuali tim kantor. Kalau tim kantor enggak.
Tim kantor cuma sepertiga saya kurangi gitu ya. Karena memang sudah tersistem semuanya ya, dan kalau tahu dia tiap tahun saya gituin ya nanti utangnya nggak lunas-lunas, nggak disirusin sama dia gitu ya. Semua kita lunasin itu semuanya. Dan itu ketika saya nggak punya uang ya. Jadi spirit mental kaya itu tidak harus kita punya uang dulu, enggak ya. Jadi kapan aja bisa, punya uang bisa, pas nggak punya uang juga bisa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya percaya ya pasti ada orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita, merugikan kita dan seterusnya ya. Jangan habiskan energi kita di sana. Udah, tutup buku, lapang hati, mulai babak baru. Ya udah, maafkan aja. Gimana pun ya, kata Robert Kiyosaki, orang baik itu menolong kita. Orang jahat mengajari kita. Dia ngasih pengajaran dalam hidup. Ya. Jadi orang baik ini ya bermanfaat buat kita, orang jahat pun juga sama. Dia mengajari kita sesuatu. Ya. Jadi nggak usah benci-benci banget gitu. Cuma orang ini dicatat. Ya, jangan lagi kita mau interaksi ya atau berbisnis sama dia, itu aja gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita buka slide yang ketiga. Ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi kita udah selesai dengan otak kanan satu hal, kemudian tadi dengan pelangi ikhtiar, saya ambil yang tentang keikhlasan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Apa ini? Nanti saya jelasin ya. Jadi ini adalah Forrest Gump ya, teman-teman kalau pernah dengar, minimal tahu gitu ya. Film bagaimana seorang anak ya yang awalnya lemah fisiknya, lemah juga otaknya, mohon maaf, tapi dengan kasih sayang luar biasa dari ibunya, akhirnya anak ini bisa sangat sehat, sangat kuat, sangat pintar, sangat cerdas. Namanya Forrest Gump. Ya. Ini filmnya nggak berniat untuk lucu, tapi kalau kita nonton tuh lucu gitu ceritanya, ya kan? Kisah-kisahnya lucu gitu. Nah, kisah ini fiktif. Ya, kisah ini fiktif tapi pesannya benar. Anak-anak itu ya dengan kasih sayang orang tuanya bisa mencapai apapun, bisa menjadi apapun. Ya. Karena itu saya menyimpulkan keluarga bukan beban, melainkan kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan. Saya ulang ya, keluarga bukan beban, anak gitu ya, nambah 2, 3 gitu ya. Keluarga bukan beban. Melainkan apa? Kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan. Ya. Balik lagi layar ke saya. Itu ada penelitian dari Grand Study Harvard University ya, penelitian sejak tahun 30-an ya, selama puluhan tahun gitu. Ya, sejak tahun 38 selama puluhan tahun ke depan. Apa hasilnya? Ternyata anak-anak yang dekat sama ibunya itu cenderung apa? Sukses finansial. Itu penelitian. Grand Study, nama orangnya Grant, ya dipublish oleh Harvard University, ya penelitian sejak tahun 38 selama puluhan tahun, hasilnya itu. Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses finansialnya. Karirnya bagus. Ya bahkan di tengah jalan, kan penelitian lama tuh. Di tengah jalan ditemukan lagi. Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung apa? Sehat. Luar biasa. Sehat finansial, sehat fisik. Ya, kalau dekat sama orang tua. Ya. Nah, makanya Grand Study ini ya itu kita bisa tarik ya satu benang merah dengan film Forrest Gump tadi. Forrest Gump kisahnya fiktif, tapi pesannya benar gitu. Pesannya benar. Nah, apa yang menjadi pelajaran buat kita ya untuk 7 keajaiban rezeki ya. Jadi ini adalah pintu rezeki yang sangat utama. Kita cari rezeki sampai ngantor, buka toko, buka ruko, kadang sampai merantau ya, kadang sampai ke luar negeri, cari rezeki katanya. Padahal pintu rezeki yang utama siapa? Orang tua kita. Nggak jauh-jauh. Kadang kita ketemu ustadz, wah cium tangannya luar biasa. Ya bukannya nggak boleh, silakan aja. Ya. Cium tangan, takzimnya luar biasa gitu ya. Ketemu Habib, ya, ketemu Syekh dan macam-macam gitu. Tapi yang lebih utama siapa? Orang tua kita. Ya, yang lebih utama orang tua kita. Jadi kalau sama ustadz kita hormat, mestinya sama orang tua lebih hormat, lebih takzim. Ya, kenapa pas orang luar kita lebih hormat coba? Ini kan keliru. Ya. Nah, ini pintu rezeki, ini pintu kebahagiaan, bahkan juga pintu surga ini. Ya. Apa kata kunci yang kita ambil di sini? Jadi teman-teman mesti selaras. Itu kata kuncinya. Selaras. Kata kuncinya apa? Jadi teman-teman punya impian, ya, punya target. Nah, itu diselaraskan dengan siapa? Orang tuanya. Ya. Terus siapa lagi? Dengan pasangannya, istrinya. Nah, ini yang saya sebut dengan ya, ilmu yang ketiga, apa itu? Sepasang bidadari. Ya, ibu kita, istri kita. Sepasang bidadari. Kalau selaras di sini, ini mendukung, ini ridho, nah insya Allah percepatan. Insya Allah.
Ya, ibu ini dalam artian yang luas ya, termasuk orang tua, termasuk mertua juga gitu. Ya, karena kalau teman-teman sudah nikah ya mertua itu sama kayak orang tua. Kita berusaha melakukan dengan adil gitu. Ya kan? Karena ya sama aja, orang tua mertua itu sama aja gitu. Dan kita juga misal punya orang tua nih, ya kan? Ini istri kita gitu. Tentu kita pengen istri ya berlaku baik sama orang tua kita. Ya kan? Nah, kalau kita pengen kayak gitu ya kita juga berlaku baik pada orang tuanya dia, yaitu mertua kita. Ya. Nah, ini semua rezeki yang luar biasa. Orang tua, mertua, ya, dan pasangan kita. Kalau selaras, insya Allah percepatan. Nggak selaras, nggak ridho. Ini masalahin. Masalahin. Ya. Makanya saran saya, teman-teman ya, orang tua memang beda ilmu, beda pengalaman, beda wawasan dengan kita. Ya, kita pengen jadi pengusaha, entrepreneur. Orang tua nggak setuju. Orang tua pengen kita jadi PNS. Ya kan? Padahal kalau PNS itu kan naik gajinya sedikit. Ya kan? Kan itu namanya PNS. Paling naiknya sedikit, PNS. Ya, kemudian diubah namanya, ya kan, ASN. Ya, berharap naiknya cepat gitu. Ternyata sama juga. Ya, tetap naiknya sedikit. ASN, asli sedikit naiknya. Ya. Jadi nggak berubah juga ternyata. Saya bingung nanti mau diganti apa gitu singkatannya gitu ya. Nah, jadi saya menghargai teman-teman yang pengen jadi PNS, nggak apa-apa, silakan aja. Kalau memang pengennya di sana, silakan aja gitu ya. Tapi banyak yang saya lihat ya, mereka tuh pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur gitu. Tapi orang tua nggak mendukung, mertua nggak mendukung gitu. Nah ini akhirnya menjadi masalah gitu. Saran saya, silakan terus ya jadi entrepreneur, ya, tapi dialog sama orang tua, doakan orang tua sampai selaras. Jangan sampai orang tua itu memang dia hatinya ya istilah itu kayak sangkal gitu ya kan, kayak ada ganjalan sama kita gitu. Nggak boleh, jangan. Ya, dialog terus, doakan, dialog terus, doakan. Emang nggak gampang, siapa bilang gampang? Wong beda ilmu, beda wawasan sama kita. Jadi mereka ini bagi orang tua rata-rata ya, itu yang dianggap keren tuh ya PNS atau kerja lah gitu. Ya, kita mungkin udah ngerti nih dunia online, ya, cari uang pakai YouTube aja bisa kok, ya, cari uang dengan konten kreator aja bisa kok, gitu, ya kan? Banyak tuh anak-anak muda bisa terima uang dari Instagram, ya, dengan apa? Dengan endorse, ya kan? Followernya rame, dia open endorse, banyak, gitu, ya kan? Bahkan saya lihat lagi nih unik-unik gitu ya. Saya suka tuh sesuatu yang baru gitu, yang bukan dunia saya. Jadi saya belajar gitu kan. Ada lagi nih orang hobinya apa? Bikin kartun, joke, ya lucu-lucu, pakai gambar, komik lah gitu, ya. Saya langsung mikir kan, uang dari mana? Instagram nggak ada duitnya, gitu kan? Instagram nggak ada duitnya, gitu. Kalau YouTube masih bisa dimonetize itu. Ternyata apa yang terjadi, begitu followernya rame, ya iklan masuk. Jadi komiknya itu ada ceritanya, dan ada iklannya di ujungnya gitu. Ya. Jadi masukin itu ceritanya. Kadang-kadang tentang obat batuk, gitu ya. Kadang-kadang tentang makanan, tentang coklat, ya, atau tentang sabun, krem, macam-macam saya lihat itu. Saya bilang, wah ini pintar juga gitu ya. Jadi cara cari uang tuh beda banget sekarang itu. Di mana kemungkinan cari uang seperti ini nggak terpikirkan 5 tahun yang lalu. Apalagi orang tua kita 40 tahun yang lalu. Ya, beliau nggak paham Instagram seperti apa, YouTube seperti apa, ya. Coba sekarang ada anak misalnya ketemu orang tuanya gitu, nak kamu mau jadi apa? YouTubers mah, waduh gimana nggak bingung orang tuanya. YouTubers apa itu coba itu loh mah kita bikin konten-konten video gitu, udah, kamu udah jadi PNS ya udah, nggak usah ngomong gitu lagi udah, ya jadi memang beda gitu, ya. Nah tapi menurut saya kalau tentang dunia usaha, dunia bisnis itu nggak terlalu jauh lah, ya nggak terlalu jauh lah gitu, ya. Saya juga sama, orang tua saya awal-awal nggak setuju saya mulai usaha gitu. Pengennya saya kerja kan, apalagi waktu itu saya kerja di perusahaan yang asing gitu ya. Kemudian juga saya pernah kerja di perusahaan yang besar ya, TBK gitu ya. Ya pengennya saya di sana terus gitu. Ya, terus saya juga sempat jadi dosen ya. Wah, orang tua saya lebih seneng saya di sana gitu kan. Dosen gitu kan, dosen gimana pun kan membanggakan gitu. Ya, walaupun duitnya nggak jelas gitu ya. Iya, dosen tuh orang pasti hormat semua. Nggak ada orang bisa melecehkan dosen, guru nggak ada gitu. Tapi duitnya nggak ada itu terus terang. Ya, duitnya itu ya bayar ngajar gitu kan, 1 SKS itu berapa gitu kan. Nah, jadi bukan berarti kita ribut sama orang tua, enggak ya. Tapi kita dialog terus, kita doakan terus sampai orang tua ini selaras. Ya, pasangan juga sama. Nggak bisa juga kita mentang-mentang suami terus veto ke istri gitu. Harus nurut. Nggak bisa juga. Harus istri itu nurut dengan sukarela gitu. Sama juga istri nih mulai usaha online misalnya, bisnis online misalnya. Saya salut nih wanita zaman sekarang. Wanita zaman sekarang itu pinter nyari duit. Ya. Jadi suami udah sembunyikan uang, sembunyiin duit, dicari terus sama dia, pinter nyari duit. Ya.
Nah, jadi maksudnya gini, banyak wanita yang bisa juga mendapatkan menghasilkan uang gitu, ya kan? Nah, tapi bukan berarti ya dia bisa seenaknya. Dia pastikan dia dapat ridho dari suaminya. Satu, ya kan? Nah, terus apalagi ya, jangan sampai juga melalaikan haknya sebagai kewajiban dia sebagai istri, sebagai ibu, ya, dan sebagai pengurus di rumah tangga itu. Ya, secara umum yang ngurus rumah tangga itu kan suami. Tapi biasanya suami mendelegasikan lagi ke istri. Jadi diuruslah sama istri gitu. Ya, termasuk urusan rumah nih, ya, gorden lah, dapur lah, dan macam-macam semuanya. Walaupun itu sebenarnya itu bukan kewajiban dia. Ya. Nah, urusan rumah dan rumah tangga ini, ya, jadi mau nggak mau memang dihandle sama istri biasanya. Ya. Nah, jangan sampai udah dikasih tanggung jawab ini lalai gara-gara bisnis. Nggak boleh juga. Kalau memang mau meninggalkan kegiatan ini, ya minta ridho lagi sama suaminya. Gitu. Aduh, mas, aku kalau ngurus masak lagi udah nggak kuat nih. Ya. Kalau ngurus lagi kebersihan rumah udah nggak kuat nih. Ya, aku udah ngerjain bisnis online, ya, boleh nggak kita cari support dari luar aja? Nah, ya misalnya yang bantu atau siapa gitu. Ya, tapi ini harus selaras semuanya. Kalau selaras percepatan, nggak selaras pelambatan. Ya, jadi kata kunci pertama adalah selaras. Yang pertama apa? Saya ngomong ini memang sengaja berulang-ulang. Kalau dalam seminar tuh ya, saya biasa ulang sampai 16 kali minimal. Ya, jadi seminar sebelum pandemi kan biasanya agak panjang ya, 2 jam gitu ya. Nah, itu saya ngomong selaras nih sampai 16 kali. Nah, emang sengaja saya ulang-ulang, karena memang pentingnya luar biasa. Kalau teman-teman baca buku saya, itu saya letakkan di bab awal. Sepasang bidadari itu di awal saya letakkan. Dan saya bilang apa? Jangan masuk bab berikutnya kalau ini belum beres. Ya, jadi mesti selaras dulu, baru action yang berikutnya. Ya, selaras. Yang kedua adalah apa? Berbakti. Yang kedua apa tadi? Ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Malin Kundang itu kisahnya fiktif, tapi pesannya benar. Ya, bagaimana anak-anak yang durhaka itu nasibnya membatu. Nasibnya membatu. Ya. Kita ya hidup di zaman modern. Kita yang nggak percaya lah yang namanya batu Malin Kundang, kita nggak percaya. Tapi pesan cerita itu benar. Ya, pesan cerita itu benar gitu. Ya. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Nasib kita membatu. Silahkan cek ya teman-teman di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Ya, apapun agamanya, saya berani tantang, apapun agamanya. Entah Muslim, ya, entah Kristen, entah Hindu, Buddha, apa aja agamanya. Kalau dia ya rukun akur bersama orang tua, berbakti sama orang tua, berusaha menyenangkan hati orang tua, lihat hidupnya seperti apa. Tapi yang berkali-kali mengecewakan orang tua, coba lihat juga kehidupannya seperti apa. Ketemu nih omongan saya. Ya. Saya dulu awal nulis buku itu ya ngelihat tuh orang-orang sekitar saya. Ya, saya kan tinggal di Batam. Di Batam tuh beragamnya lebih lagi gitu, ya. Karena banyak orang dari luar juga gitu kan. Chinese-nya ada 30% gitu kan. Banyak perantauan di sana gitu. Ya beragam banget gitu dari segi agama dan etnis itu. Ya kayak Jakarta lah gitu ya, sangat-sangat beragam. Nah, itu saya melihat kan, jadi polanya sama gitu. Apapun agamanya, apapun etnisnya, kalau dia berbakti, ya rezekinya bagus gitu. Yang sering mengecewakan orang tuanya, ini rezekinya kehidupannya berat ya. Akhirnya dari situ saya menyimpulkan, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Jangan pernah sekalipun durhaka. Ya, mumpung ada waktu berbakti. Ya. Kemarin kita lihat tuh petarung ya, Khabib itu ya. Wah, itu sama ayah luar biasa, sama ibunya juga luar biasa. Lihat juga prestasinya luar biasa. Ya. Ada lagi pembalap di Indonesia ya, pembalap F1 namanya siapa? Rio, ya kan? Itu F1 loh dia bawa itu. Nah, itu juga sama ibunya sangat dekat. Ya. Bu Susi ya, yang jadi menteri, sempat jadi menteri, itu juga sama ibunya dekat. Pak Sandiaga Uno sama ibunya dekat. Saya tahu persis. Ya, kita 10 tahun jadi teman. Ya, kita acara bareng, seminar bareng, ya, jalan bareng. Makanya saya tahu beliau seperti apa ke ibunya. Ya, sampai akhirnya juga diundang ke tempatnya beliau gitu ya. Berkali-kali juga inilah ya, ada event bersama gitu. Ya kan, sampai juga datang ke kampus saya waktu itu. Ya, itu sama ibunya juga sangat-sangat dekat. Ya. Nah, ini kita udah lihat nih potretnya di mana-mana. Yang dekat sama orang tuanya, sama ibunya, itu lempeng jalannya. Pencapaiannya luar biasa gitu. Ya. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Kelemahan ya. Salah satu kelemahan barat ya yang saya lihat ya. Ini kalau biasanya ada yang bertanya ya, dan ini agak kritis pertanyaannya waktu itu ya. Ini jarang saya bahas ya, kali ini saya bahas. Kalau kita bandingkan ya dunia barat gitu ya, dengan Jepang juga, dengan Indonesia juga gitu ya, banyak orang tua di sana itu ditelantarkan oleh anaknya. Ya. Terus mereka bertanya sama saya,
Tapi pencapaian mereka bagus, Mas Ipo, karir mereka bagus, bisnis mereka bagus, ya. Sama orang tua berantem, ya. Atau ya nggak bagus lah hubungan gitu. Tapi ya rezeki lancar-lancar aja. Ya. Nah, pertanyaan itu bikin saya mikir, ya, dan lama saya untuk menjawabnya. Dan kemudian akhirnya saya jawab, memang dari segi materi mereka akhirnya bagus, ya. Mereka sangat-sangat rasional gitu ya. Jadi walaupun orang tua nggak mendukung, apapun mendukung, dia jalan aja gitu, ya. Secara materi mereka bagus. Kita lihat sendiri lah ya, Eropa seperti apa, Amerika seperti apa, Jepang seperti apa. Tapi banyak aspek lain yang hancur jadinya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia punya anak pun nggak respect sama dia. Karena dia sebagai anak pun nggak respect sama orang tuanya. Perceraian tinggi. Ya. Cerita anak durhaka ini bukan satu atau dua. Ya, banyak banget. Kalau kita nih, anak-anak Indonesia, yang durhaka tuh jarang. Ya. Kalau di sana tuh hampir semuanya kayak gitu kan. Gitu. Hampir semuanya kayak gitu. Lebih nurut sama pacarnya ketimbang orang tuanya. Ya. Saya bukan sekedar nonton di film, enggak ya. Kita berada di sana waktu itu. Saya interaksi sama orang-orang Indonesia di situ. Ya. Itu anak ya berani bantah aja ke orang tuanya gitu. Ya kan? Karena apa ya? Ngikutin kan budaya di sana seperti apa gitu. Di mana itu di Indonesia nggak terjadi seperti itu. Ya kan? Dan kita lihat ya bagaimana tingkat bunuh dirinya ya, aneh gitu ya. Kalau di Indonesia, biasanya bunuh diri itu karena susah. Miskin, susah, bunuh diri. Ya. Kalau di sana tuh beda. Dia udah maju, sukses, bunuh diri, coba itu. Jadi ya itu, saking stresnya, ya kan, merasa kosong, merasa hampa, nggak ngerti lagi mau ngapain, ya udah akhirnya bunuh diri gitu. Itu banyak sekali kan. Ya. Kayak dulu zaman saya kuliah, suka dengan musik-musik rock and roll gitu ya. Begitu saya cek di sini, ya kejadian-kejadian di sini, banyak yang udah bunuh diri. Ya, vokalis A bunuh diri, vokalis B bunuh diri, vokalis macam-macam. Dan bunuh dirinya di puncak kesuksesan semua. Ya, banyak yang seperti itu. Ya. Dan yang paling tinggi itu dekat bunuh diri kan di Jepang gitu. Ya kan? Nah, ini kan yang bunuh diri. Ada lagi yang nggak kelihatan nih, belum kelihatan. Ya, dia stres gitu ya, tapi belum kelihatan gitu. Nah, makanya akhirnya saya menyimpulkan ya bahwa kedekatan ke orang tua ini memang aspeknya luas. Ada namanya rezeki, ada namanya ketentraman, ya, ada namanya kemudahan hidup, ya, ada juga namanya keberkahan, ya, dan seterusnya. Ya, bagaimana orang tua ridho sama kita itu kan efeknya kemana-mana. Hidup kita lebih tentram, lebih damai, anak-anak juga akur gitu. Tapi kalau kita ribut sama orang tua, nggak selaras sama orang tua, bukan mustahil anak kita 10 tahun lagi juga gitu ke kita gitu. Nah, ini yang mahal dari orang Indonesia, dari orang-orang Asia secara umum, ya, Indonesia, Malaysia gitu ya, Vietnam ya. Pokoknya Asia agak-agak sinilah, ya, termasuk juga India. Itu secara umum kita masih taat sama orang tua kita. Ya, termasuk juga Arab gitu ya, itu masih taat sama orang tuanya. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Kita ambil baik-baiknya aja ya, kita ambil baik-baiknya aja ya. Kita tingkatkan ya hubungan kita dengan orang tua ya, ibu kita, ayah kita, mertua kita, dan selaraskan dengan pasangan kita. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Nah, ilmu ini namanya sepasang bidadari. Ilmu apa tadi namanya? Iya, yang jawab mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, amin. Usahanya berkembang, amin. Anak-anaknya mudah diatur, amin. Ya. Oke, coba sekarang stretching tangannya ke depan boleh? Iya, stretching. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ke kanan boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ke kiri boleh? Iya. Oke, alhamdulillah ya. Baru kali ini ya, tahun 2020 ini ya, pembicara seminar bisa melihat isi rumah peserta semuanya. Jadi isi rumahnya kelihatan, karena kan kucingnya juga kelihatan gitu, kucingnya lagi lewat gitu ya, tetangganya lagi lewat gitu ya, atau bakso lewat, ketahuan juga semuanya. Ya, oke, kita buka slide berikutnya. Sekarang kita ngomong tentang bisnis coba. Ya. Nah, ini ya, ini membuat saya diundang sama detik.com 2 kali waktu itu, dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi materi ini cespleng banget ya, talker banget, insya Allah jadi solusi. Saya pribadi sebenarnya udah absen dari media tuh selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya, jadi saya mengurangi publikasi, mengurangi pemberitaan gitu, ya, untuk menjaga inilah, menjaga niat dan hati saya gitu. Tapi begitu pandemi ini, banyak juga undangan ya, banyak juga yang saya tolak. Tapi yang waktu detik itu akhirnya saya terima. Saya pikir ya sudahlah, yang kali ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi orang banyak gitu. Ya. Jadi gini ya teman-teman.
Ini mohon maaf kalau misalnya pembahasan saya bikin teman-teman tersinggung gitu ya, tapi saya pengennya jadi solusi lah, ya jadi solusi gitu. Teman-teman baca dulu ya, nanti saya jelasin satu persatu. Oke ya, kembali lagi layarnya ke saya. Jadi gini ya, teman-teman. Coba ya. Jadi kalau yang namanya jasa ya, jasa yang sifatnya kontak fisik ya. Kontak fisik misalnya kayak pijit ya, massage, bekam, salon ya, krim bat, perawatan wajah, mani-pedi ya, dan seterusnya, termasuk juga cukur gitu ya. Nah, itu ya jasa yang mengharapkan kontak fisik, yang mengharuskan kontak fisik. Termasuk juga kursus mobil, yang nyetir mobil, orang cenderung mengurangi. Termasuk juga misalnya kayak olahraga, ya kayak anak saya tuh ice skating, dia punya coach, ya dilatih sama coachnya, sama pelatihnya gitu. Kan itu juga ada kontak fisik, minimal jarak dekat gitu. Nah itu juga berkurang semuanya sekarang, ya. Jadi jasa yang mengharapkan kedekatan atau kontak fisik, orang cenderung mengurangi saat ini. Kita boleh ngomong macam-macam, pakai masker lah, inilah itu, protokol kesehatan, tetap aja orang mengurangi atau menghindari. Ya. Nah, jadi apa saran saya untuk bisnis yang terdampak seperti ini? Baiknya, ya itu bisnisnya memang jangan jasa dulu, ya, tapi alihkan ke produk. Contoh, yang biasanya salon, ya sudah sekarang coba jual sampo, jual penyubur rambut, ya kan? Nah, jual anti kebotakan, macam-macam lah, gitu. Yang selama ini perawatan wajah, coba sekarang jual serum, ya, facial wash, ya, atau sejenisnya, ya. Yang jual bekam, ya jasa bekam, ya. Nah, coba sekarang diganti pasar yang sama, tapi kita tawarkan produk yang berbeda. Misalnya apa? Habatus sauda, minyak zaitun, madu, kurma gitu. Ya. Jadi beralih dulu ke produk saran saya. Ya. Karena kalau jasa ini kita ngotot pengen jual, orang cenderung mengurangi gitu. Nah, jadi kalau jasa ya yang bertahan adalah apa? Jasa yang sifatnya zoomable. Kayak gini nih, yang bisa di-zoomkan. Contohnya apa? Seminar, training, kursus online, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kelas Zumba, kelas aerobik, kelas yoga, ya. Pokoknya bisa jarak jauh gini nih. Nah, itu bertahan. Kalau nggak bisa di Zoom kan, berarti ya kita harus ke produk. Misalnya cukur rambut, itu kan nggak bisa pakai Zoom, ya kan? Mau gimana mau pakai Zoom, ya kan? Cukur ya mesti ketemu gitu kan, nggak bisa pakai Zoom gitu kan. Nah, kursus bawa mobil, pakai Zoom itu ya bahaya, nabrak-nabrak itu bahaya itu, ya kan? Nah, jadi kalau tidak bisa di-zoom-kan, berarti harus ke produk. Ya. Sekali lagi, ya, saya semata-mata pengen kasih solusi buat teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngomong berputar-putar, tapi nggak jelas contohnya gitu. Ya, ini saya kasih contohnya biar kita ini gitu. Ya. Nah, ini bukan selamanya juga. Nanti kalau keadaan sudah mulai oke, nggak apa-apa, kita balik lagi seperti semula, is oke gitu. Ya. Oke, itu kalau jasa ya. Kalau produk, jadi jasa tadi saya bilang ya, kalau ada kontak fisik, jual produk. Ya, jasa yang bertahan adalah jasa yang zoomable. Nah, kalau produk itu produk baiknya yang deliverable. Ya, jasa zoomable, barang deliverable. Mudah dikirim, mudah disimpan. Ya. Tahan lama, hemat ongkir. Hemat space ketika disimpan, hemat ongkir ketika dikirim, tahan lama. Ya. Kenapa? Karena Indonesia ini luas. Ya, barang misal dari Depok, dari Bekasi, ya kita kirim ke Balikpapan. Orang Balikpapan kirim lagi misalnya kemana? Ke Penajam, ya, atau ke Samarinda, ke Bontang, ya, atau kota lainnya, ya, atau Kutai misalnya. Ini kan perlu waktu, perlu jarak semuanya. Ya, kita punya produk dari Jogja, ya kita jual. Ada mitra kita yang ambil misalnya di Banjarmasin, dia jual lagi ke mitranya ke Banjarbaru, atau dia kirim lagi ke yang Palangkaraya misalnya, ya.
Nah, ini kan perlu waktu semuanya. Dari Palangkaraya dilempar lagi ke Sampit misalnya. Ini perlu waktu semuanya. Ya. Atau mitra ya yang kita produsen misalnya di Surabaya gitu. Kita punya mitra di Sumatera Barat dan Riau misalnya. Begitu sampai di Padang, di Pekanbaru, dia kirim lagi tuh, mungkin ke Dumai, ke Duri, ya. Yang Padang kirim lagi ke Bukit Tinggi, ya, ke Payakumbuh, ya, ke Pariaman. Itu perlu waktu semuanya. Ya. Dan kadang-kadang nih ya, dia di Sumatera Barat gitu, mitra kita di sini. Mitranya lempar lagi nih ke Bengkulu bisa jadi, ke Jambi bisa jadi. Ini perlu waktu semuanya karena jarak. Nah, jangan sampai barang kita ini gampang rusak, gampang busuk gitu. Harus bisa tahan lama. Ini perlu waktu. Terus apa lagi? Perlu waktu dari produsen ke distributor besar, distributor menengah, distributor kecil sampai ke agent sampai reseller. Ini perlu waktu semua. Dan di tangan reseller belum tentu barang langsung laku. Belum tentu. Reseller tahu sendiri dia pemula. Ya. Nah, jangan sampai barang itu cepat basi di dia, kasihan dianya. Jadi saran yang mungkin saya berikan teman-teman, usahakan barang itu adalah apa? Ya, dia tahan lama. Disimpan, hemat space, dikirim, hemat ongkir. Ya. Ini gara-gara satu kalimat ini saya diundang sama macam-macam pihak ini. Ya, di antaranya itu detik.com 2 kali undang saya. Ya, rekamannya masih ada, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, contoh misalnya ya kayak ini beberapa produk ya. Misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak gini ya. Ini bukan punya saya ya. Maksud saya bukan barang yang saya perjualbelikan ya. Ini istri saya yang pakai, kecil kayak gini. Ya, harga ratusan ribu nih. Ya. Nih. Ini juga harga ratusan ribu nih. Tapi hemat space. Hemat ongkir. Tahan lama. Ya. Nah, ini bisa mungkin sifatnya suplemen atau skincare atau makanan kering. Ya, atau makanan yang dibekukan boleh juga, ya. Ini juga. Kecil, ringan, tahan lama. Ya. Atau yang terserah yang lain gimana caranya. Ya, pokoknya ciri-ciri tadi terpenuhi. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya. Kemudian apalagi barang itu jangan dijual sendiri. Pakai ilmu yang namanya jual pada penjual. Jual pada penjual. Namanya mungkin distributor, mungkin agent, mungkin dropship, mungkin affiliate, ya. Bisa. Atau lisensi, kemitraan, ya, franchise, boleh. Gitu. Agar apa? Agar cepat. Ya, agar cepat. Ini kebanyakan orang idealis, pengen buka sendiri, lama. Ya, boleh, bukan yang nggak boleh, tapi lama kan. Gitu. Jadi, apa salahnya ya sebagian kita buka sendiri, ya sebagian udah franchise, lisensi, keagenan, distributor, nggak apa-apa. Dan barang itu, nah ini penting sekali ya, tidak harus diproduksi sendiri. Tidak harus diproduksi sendiri. Jadi kalau teman-teman mau produksi boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini kebanyakan pemula pengen produksi sendiri. Ya. Dia pemula, belum punya pengalaman, tahu-tahu bikin lauk macam-macam di rumah gitu. Dia bikin itu, rumah udah kayak kapal pecah. Waktu produktifnya sehari itu 8 jam. Akhirnya apa? 4 jam habis untuk produksi, ya 4 jam habis untuk marketing. Harusnya apa? 8 jam itu dihabisin semuanya untuk marketing. Jadi dapat uangnya cepat. Ya. Tapi barang dari mana, Pak? Ambil dari orang lain. Ya, orang yang jelas-jelas lebih besar skala produksinya dan pasti lebih murah. Ya, ini contoh gini lah, simpel ya. Teman-teman baru bikin yang namanya rendang atau gulai ayam gitu. Ya, kayak orang Padang gitu. Baru bikin, berapa sanggupnya coba? Ketika bikin banyak belum tentu kuat. Rasa bisa meleset atau gampang basi. Karena udah bercampur nih tangan dan semuanya. Ya. Nah, sudah ada orang lain bikin lebih jago, lebih ahli, lebih pengalaman. 20 tahun dia jualan rendang. 20 tahun dia jualan rendang. Mending ambil sama dia. Boleh pakai merek dia, boleh pakai merek sendiri. Ya. Atau misalnya batik misalnya gitu. Ya. Kalau batik bikin sendiri, kita nggak kuat. Kita cuma 10 meter, 20 meter sekali beli. Orang lain mainnya 20 kontainer. 10 kontainer. Mending ambil dari dia. Ya. Boleh pakai merek dia atau merek kita sendiri gitu. Jadi cepat. Fokusnya di marketing aja udah. Ya. Robert Kiyosaki mengatakan ya 4 fungsi dalam bisnis. Ada produksi, ya, SDM, finance, keuangan, marketing. Produksi ini otak kiri, ya, berbasis otak kiri. SDM kanan kiri, finance kiri, marketing kanan. Makanya seorang pemula langsung jebret gini, pecah kepalanya, ya, sakit jiwa dia. Banyak banget ragamnya, dan uang langsung keluar tuh, ngucur itu. Makanya yang saya sarankan buat pemula adalah apa? Mulai dari marketing dulu. Nanti uangnya bertambah banyak, baru diurus uangnya, finance.
Uangnya bertambah banyak, rekrut karyawan, SDM. Uangnya bertambah banyak, baru beli mesin, beli ruko, beli toko, beli pabrik, gitu. Ya, jadi dari marketing dulu mulainya. Dan Nabi Muhammad sudah contohkan ke kita, beliau tidak memproduksi, beliau fokus marketing. Ya, bukannya beliau nggak bisa produksi, pasti bisa. Tapi apa? Beliau pengen kasih contoh ke kita, kamu semua bisa jadi pengusaha, walaupun nggak punya pengalaman, nggak punya modal. Mulai dari apa? Marketing, gitu. Dan ini sekarang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar, bahkan negara-negara yang kapasitas sudah negara. Mereka nggak punya apa-apa, tapi fokusnya apa? Marketing aja. Ya, apa itu? Siapa itu? Singapura, Hong Kong. Ya, Singapura dan Hong Kong. Singapura punya apa sih coba? Yang benar-benar punya itu? Nggak ada, dia di tengah aja. Ya, Hong Kong coba. Kayak teman saya tuh ya, dia mau pameran. Pameran ke Turki gitu. Barang-barang tuh banyak, kan dia bisnis ya, barang-barang tuh perlu di display gitu. Kalau bawa langsung, ya pengiriman itu kita kirim dari Indonesia langsung Turki itu kosnya bisa jadi gede, ya. Tapi lewat jasa pengiriman Hong Kong itu bisa lebih murah. Jadi kirim dulu ke Hong Kong kirim ke Turki lebih murah. Padahal kan menjauh ini, ya ibaratnya ini Indonesia, Turki di sini gitu, dia harus ke Hong Kong dulu coba, ya. Nah sama juga misalnya ada barang-barang tertentu ya kita pengen dapatkan dari Eropa, ya. Harusnya kan logika lebih murah. Ternyata enggak, kita lewat Hong Kong bisa lebih murah. Ya, Singapura juga seperti itu. Ya, nah maksud saya ya ini sebenarnya ilmu yang dianjurkan oleh Nabi ya buat kita semua. Ya, jadi kita tidak harus produksi, boleh tapi tidak harus. Kalau rasa-rasa modal terbatas, ya kapasitas nggak ada, mending kita ambil barang dari tempat lain, kita jual aja, fokus. Inilah yang dilakukan sebenarnya oleh showroom mobil, ya kan, oleh dealer motor, teman-teman yang jadi agent, yang jadi reseller, nggak apa-apa, boleh kok. Kurang lebih Nabi melakukan itu. Ya, jadi tidak harus produksi sendiri. Ya, dan yang terakhir dari 5 ciri ini adalah, ini 5 ciri ini nggak main-main loh, teman-teman bantah 2 aja pasti repot. Ya, ini terutama saya sampaikan buat pemula ya. Kalau udah ahli sih bisa apa aja boleh gitu. Tapi mohon maaf ya kalau Anda pemula, saya kasih rumus nih 5, 2 Anda bantah, 2 Anda tabrak pasti masalah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Usahakan bisnis itu dia cepat habis, produknya cepat habis. Mingguan, 2 minggu, 3 minggu, maksimum 4 minggu. Ya, agar apa? Ada repeat ordernya. Saya ngomong apa adanya boleh ya? Saya dulu jual buku juga, walaupun bukan bisnis utama saya, tapi karena saya penulis ya orang banyak nanya ke saya gitu. Walaupun saya bilang udah cari Gramedia aja, tetap orang pengennya ke saya gitu. Nah akhirnya saya jual lah beberapa buku gitu. Sempatlah ribuan buku saya jual. Ya, buku itu orang sudah beli, mungkin nggak repeat order? Nggak mungkin. Beda kalau orang beli sembako, beda orang beli makanan, minuman, atau suplemen, atau skincare. Sudah beli, bulan depan beli lagi. Begitu cocok, beli lagi, terus gitu deh. Ya. Nah, buku ini akhirnya apa? Kita cari lagi orang baru gitu. Jadi mencari-cari pelanggan baru terus. Ya. Tapi kalau skincare, ya, kalau suplemen, ya, atau makanan kering tadi itu, ya kita repeat order. Orang yang kalau cocok dia repeat order terus tiap 3 minggu, tiap 4 minggu maksimum. Ya. Nah, ini sangat membantu kita sebagai pemula. Ada barang-barang memang slow repeat ordernya. Contoh nih, kayak nih, yang saya pegang ini. Meja, furniture. Ya. Orang kayak saya nih sebagai konsumen puas. Tapi kapan saya beli lagi? Mungkin 7 tahun lagi, 8 tahun lagi kan? Gitu. Nah, kita kalau pemula repot. Jadi kita cari lagi pelanggan baru. Sampai kapan? Jadi saran saya, cari barang yang cepat habisnya. 3 minggu, maksimum 4 minggu, saran saya. Sip ya? Oke. Ini kita udah hampir selesai ya, sekitar 2 menit, 3 menit lagi selesai. Jadi ini sebenarnya bagian dari materi yang namanya simpul perdagangan. Ya, simpul perdagangan ya, teman-teman kalau di 7 Jabar Rezeki itu ada ketemu ya. Kalau seminar biasa saya nggak bahas, kali ini karena pandemi saya bahas ya, mudah-mudahan jadi solusi. Simpul perdagangan ini, simpul perniagaan ini luar biasa. Karena apa? Memang 9 dari 10 bagian kehidupan ada di sana. Nabi Muhammad juga berbisnis selama 25 tahun. Ya. Jadi penggembala cuma sekian tahun, jadi Nabi cuma 23 tahun. Tapi jadi pengusaha itu 25 tahun. Istrinya juga pengusaha. Ayahnya pengusaha, pamannya pengusaha. Ya, kakek-kakeknya pengusaha. Ya, mertuanya pengusaha, Abu Bakar. Menantunya, ya, Utsman, menantu beliau itu ada beberapa, bukan hanya Ali. Utsman pun menantu beliau. Utsman pengusaha. Ya. 10 orang dijamin masuk surga,
itu 7 atau 8 pengusaha. Silakan nanti dicek. Ya. Ada 4 mazhab yang terbesar, ya. Di antara yang paling besar ini ada yang lebih besar lagi. Namanya apa? Hanafi. Didirikan oleh siapa? Imam Hanafi. Apa profesi beliau? Pengusaha. Jadi mazhab terbesar pendirinya pengusaha. Ya, murid beliau namanya Muhammad Syabani, ini menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Ya, kita rata-rata Asia Tenggara Imam Syafi'i. Ya. Islam masuk ke Indonesia melalui apa? Perniagaan, pengusaha. Ya. Pendiri Muhammadiyah, pengusaha. Pendiri NU, pengusaha. Wali Songo yang pertama, pengusaha. Jadi dari A sampai Z ini dari contohnya semua pengusaha. Ya. Dan ini memang bagus sekali. Pertama cari duit ya bagus, kedua cari amal juga bagus. Ya. Karena apa? Perniagaan itu kalau kita gerakkan dengan baik, si penggeraknya ini nanti berkumpul dengan orang-orang yang istilah itu syuhada. Ya, pedagang yang jujur dan amanah nanti dikumpulkan bersama syuhada. Ya. Kenapa? Dia menggerakkan macam-macam kebaikan. Kalau dia orangnya soleh. Tapi kalau orangnya nggak benar, dia juga menggerakkan macam-macam kehancuran. So, saran saya ya, jadi kalau teman-teman mau cari berkah, mau cari rupiah, jadi pengusaha. Ini paling tepat sudah. Ya. Ini kesempatan saat ini banyak sekali ya, teman-teman lihat tuh ya, orang menjual sekarang jauh lebih mudah pakai sosial media, nggak harus pakai toko, nggak harus pakai ruko, ya, nggak harus pakai spanduk, nggak harus pakai baliho, bisa semuanya. Ya, ini kesempatan menurut saya. Pandemi, percaya sama saya, mohon maaf ya, pandemi itu bagus. Ya, mungkin ya kita lihat ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan gitu ya, yang sakit, yang meninggal gitu ya. Tapi di sisi lain, ini memaksa kita, sebagian besar kita jadi pengusaha. PHK di mana-mana, nggak bisa lagi ngelamar kerja. Yang mungkin adalah Pak, ya usaha sendiri. Dan saya bercermin dari krisis tahun 98. Ya, memang kita ekonomi jeblok gitu ya, tapi sebenarnya di situ mencetak banyak pengusaha. Karena itu ya tadi, ngelamar kerja udah nggak bisa. Akhirnya Pak, ya dagang kecil-kecilan. Makanya jumlah UKM kita tuh naik pesat ketika Krismon. Ya, dan saya percaya, saya beda dengan orang rata-rata ya. Saya prediksi pandemi ini juga bagus buat kita secara ekonomi. Ya, mungkin awal-awal kita agak turun gitu ya, tapi akan memunculkan banyak entrepreneur. Ya, nanti berapa tahun setelah kejadian ini banyak entrepreneur yang sukses jadi miliarder ya karena peristiwa pandemi ini. Ya, pegang omongan saya ini. Ini kan ada rekamannya nih. Kapan-kapan nanti bisa dilihat lagi ini. Ya, jadi saya optimis banget ya. Dan teman-teman saya yakin juga orang-orang yang paham soal itu. Ini insya Allah kesempatan kita jadi pengusaha. Ya, lakukan bisnis dari rumah. Ya, lakukan bisnisnya online. Syukur-syukur ada komunitasnya. Syukur-syukur ada mentornya. Insya Allah percepatan itu. Insya Allah percepatan itu. Ya, jangan lagi nyalah-nyalakan keadaan. Pemerintah mungkin nggak beres. Ya sudahlah, kita mulai aja dari diri kita. WHO mungkin nggak beres. Ya sudahlah, kita mulai dari diri kita. Ya, pandemi masih terus terjadi, ya ada kekangan, ada PSBB di mana-mana. Ya sudah, kita mulai dari diri kita. Ya, insya Allah tetap bisa. Ingat ya, ini kata kunci terakhir dari saya. Ya. Uang yang beredar itu tetap nggak berubah. Ya, kalau Januari itu sekitar 6.000 triliun ya, kurang lebih bulan-bulan yang lain juga kurang lebih seperti itu. Jadi uang itu tetap nggak berubah. Cuma masalah itu uang sekarang di kantong siapa, di perusahaan siapa, itu aja. Kalau kita berhasil meyakinkan, uang itu keluar. Ya, itu kalau kita bicara uang. Kalau kita bicara rezeki, sama juga, rezeki nggak berubah deh, tetap ada gitu. Ya, jadi mau kita lihat teori makro atau teorinya rezeki sama. Uang tidak berubah, rezeki tidak berubah, ada selalu. Ya, nah jadi kita memang dituntut untuk lebih kreatif ya, bagaimana uang itu keluar ya, akhirnya kita mendapatkan. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi solusi. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu sakinah, tentram semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ipo atas ilmunya dan sharingnya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir di YouTube dan Zoom. Lebih dari 4.500 partisipan pagi hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Ya, terima kasih Mas Ipo. Barakallah. Barakallah Mas Ipo, terima kasih. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih. Thank you. Sehat selalu. Dan makin berlimpah. Mas Ipo. Seminarnya lagi, semoga jadi. Belum, rezekinya Mas Ipo.